Halo Sobat Rekanata, hari ini akan dibahas beberapa soal materi hukum dasar kimia untuk kelas 10. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, pernyataan di bawah ini yang dikemukakan oleh Gay-Lussac adalah, ya, kita lihat opsinya. Yang pertama, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini yang mengemukakan adalah James Joule, ya. Kalau opsi A ini adalah James Joule. Ini terus kalau massa sebelum dan setelah yang sama itu oleh Lavoisier, ya, hukum tekanan massa Lavoisier. Oke, perbandingan massa unsur dalam senyawa itu selalu tetap, itu dikemukakan oleh Proust. Ya, terus kemudian volume gas yang berasi dan gas-gas halusinasi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, ini baru yang mengemukakan Gay-Lussac, ya, Gay-Lussac. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang E ini, pada T dan P yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Ini yang mengemukakan adalah Avogadro, ya, Avogadro. Oke, untuk soal yang pertama sangat mudah. Kita ke soal selanjutnya yang nomor 2. Berikut persamaan reaksi pembakaran sempurna gas propana. C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O, ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 20 liter gas propana dibakar untuk menghasilkan 60 liter gas karbon dioksida dan 80 liter uap air. Fenomena ini sesuai dengan hukumnya siapa? Nah, ini masih ada kaitannya dengan soal yang nomor 1 tadi, ya. Ini kan kalau kita 20 liter ini punya propana, ini 20 liter di sini, 20. Kemudian 60 liter karbon dioksida 60, 80 liter uap air 80, ya. Kalau kita bandingkan 20 kita bagi 20 itu kan 1, ya. 60 bagi 20 ini 3 ini. Oke. 80 dibagi 20 nilainya 4. Ya, ini jelas, ya, menjelaskan seperti soal nomor 1 tadi, ya, miliknya Gay-Lussac berarti, ya. Berarti jawabannya adalah yang A, ya, karena volume-volume ini akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, yaitu 1, 3, 4 dan juga di sini ada 5, ya. Jadi jelas ini masih hukumnya Gay-Lussac. Oke, itu nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini, jika dua buah unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka salah satu unsur yang bersenyawa dengan unsur lainnya yang sama beratnya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana jika massa unsur lainnya dibuat tetap, ya. Ini, nah, ini pernyataan tersebut merupakan bunyi hukumnya siapa, ya? Ini adalah hukumnya Dalton, ya, hukum Dalton. Nah, ini, oke, masih mudah, ya. Kita lanjut saja ke soal yang nomor 4. Hukum yang digunakan untuk menentukan volume, komposisi campuran gas, jumlah zat serta hal lain yang berhubungan dengan konsep mol dari reaksi kimia gas-gas pada suhu dan tekanan yang sama merupakan manfaat dari, nah, ini manfaat dari hukumnya si Gay-Lussac, ya, karena dia akan menggunakan perbandingan koefisien, ya, perbandingan koefisien, ya, yang sederhana tadi, koefisien yang sederhana. Oke, ini berarti menggunakan hukumnya Gay-Lussac. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, pada reaksi tersebut digunakan belerang berlebihan, ya. Berdasarkan data tersebar itu perbandingan massa tembaga dan massa belerang adalah, nah, ini soal yang sangat gampang, ya, karena kalau mencari perbandingan ini
kita cari yang kalau dijumlahkan itu nilainya pas. Ada nggak? Dicoba ya. 4 tambah 3 seharusnya 7, tapi ini 6 kan? Jangan. 8 tambah 5 13, tapi ini 12, 22, 28. Nah, ini ternyata tidak ada yang pas ya. Nah, maka kalau misalkan ini kita gunakan perbandingan massa tembaga dan massa belerang ya. Belerangnya berlebihan, oke. Berdasarkan data percobaan itu perbandingan massa tembaga dan massa belerang. Belerangnya yang berlebih ya. Ini 4 ditambah berapa supaya 6? Karena di sini katanya belerang berlebih, berarti di sini belerangnya itu sisa. Berarti ini yang bereaksi hanya 2. Kenapa? Karena 4 tambah 2 itu nilainya 6. Oke. Nah, ini 8 tambah 4 ya, tambah 4 itu 8 tambah 4 12. Oke, jadi kita gunakan perbandingan 2 ini aja udah pas nih. Kalau ini karena dia habis, kita tulis semua. Berarti untuk yang pertama ini 4 banding 2. 4 banding 2 tentunya 2 banding 1 ya. Mau pakai yang kedua juga sama saja. 8 banding 4, 8 banding 4 itu sama saja dengan 2 banding 1 ya. Mau kita gunakan percobaan dari nomor 3 sampai 5, hasilnya pun akan sama ya. Jadi jawabannya adalah 2 banding 1 yang B. Oke. Ini untuk ini merupakan hukumnya Proust ya, hukum Proust. Oke. Oh, soal selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6. Ini hukumnya Proust nih ya. Setelah di perbandingan massa sama ya seperti soal nomor 5 tadi. Nah, ini yang ditanya adalah perbandingannya. Nah, ini 3 tambah 4 kan 7. Ya udah jawabannya kalau ini 3 tambah 4 kan 7. Nah, ini gak ada sisa ya. Ini udah berarti jawabannya 3 banding 4 ya. Berarti C. 3 banding 4. Oke. Kalau mau kita coba nih satu lagi nih, misalkan pakai data ke berapa? Mau data ke ini ke 4 nih, ke 4. Dia pas nih ya, 12 tambah 16 kan 28. Ya, 12 banding 16 sama-sama kita bagi 4. Ya, kita bagi dengan 4. Ya, 12 bagi 4 itu 3, 16 bagi 4 itu 4. Ya, jawabannya sama. Oke. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Dalam ruang tertutup sebanyak 56 gram CaO tepat bereaksi dengan 18 gram H2O menghasilkan CaOH. Oh, ini maksudnya menghasilkan CaOH2 ini. Oke ya. Oke. Jadi di sini dalam ruang berarti kita reaksikan CaO ya. Oh, dalam ruang tertutup ya. Nah, kalau dalam ruang tertutup ya massa sebelum dan sesudah reaksi sama ya. Ini massa sebelum dan sesudah reaksi ya, massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama ya. Jadi kan reaksinya CaO ditambah dengan H2O ya, ditambah dengan H2O, CaO ditambah dengan H2O ya, itu menghasilkan CaOH2. Nah, kalau hapusnya nggak usah kita serahkan juga nggak apa-apa ya. Jadi CaO nya 56 gram, H2O nya 18 gram. Kalau kita jumlah berarti kan 8 tambah 6 14, simpen 1 tambah 5 itu 6, tambah 1 7 ya. Jadi jawabannya adalah 74 gram ya, itu berarti yang A ya. Oke, masih mudah. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Nah, ini kembali lagi ke Proust ya, hukumnya si Proust tadi nih. Berdasarkan data pada tabel di atas, pada percobaan 3 massa belerang yang direaksikan ya dianggap dengan N itu berapa ya. Ini oke, jadi di sini
56 tambah 40 yang dihasilkan 88 ya, karena massa S sisa ini belerang yang sisa 8, berarti yang beraksinya itu 80. Nah 80 berarti massa sisa, oh maaf, yang bukan ini ya, yang beraksi sisa S itu di sini. Jadi kalau sisa 8 awal 40 sisa 8 berarti yang beraksi 32. Nah 32 kalau ditambahkan dengan 56 kan 88 ya. Dan ini yang massa S yang sisa itu 6. Oke, berarti berarti gini ya, ini kan sama aja 40 dikurang 8 jadi 32 itu. Ini kan 40 dikurang 8 jadinya 32 ini. Nah ini berarti N dikurangi 6 ya, ini N dikurangi 6 ya, sama dengan harus jumlahnya ini ya. Berarti kalau kita ini kan tadi 56 tambah 40 min 8 itu sama dengan 88. Nah berarti ini 112 ya, 112 dikurangi N min 6 itu sama dengan 176 ya. Berarti hasilkan berarti 112 kurang 6 itu berarti 106 ya. 106 min N sama dengan 176, berarti ini N nya kesini ya, betul. 112 dikurangi ditambah ya, maaf, ini kok dikurang, 112 ditambah, maaf, 112 ditambah N min 6 sama dengan 176, berarti ini ditambah. Oke, berarti N nya itu adalah 176 dikurangi 106 ya, berapa nih? 176 dikurangi 106 0 ya, 7 ya, berarti 70 gram ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi kalau dia di sini 70 ya, kalau dia 70 nih kita cek misalkan 70 kurang 6 itu 64. 64 ditambah dengan 112, nah, berarti kan 676. Jadi jawabannya 176 itu pas, cocok ya. Oke, ini untuk soal nomor 8 ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9. Nah, ini pada ruang tertutup direaksikan 10 liter gas hidrogen dan 5 liter gas pelarut menggunakan kesamaan reaksi ini ya. Bila diukur pada suhu dan tekanan sama, gas HCl yang dihasilkan itu berapa? Nah, berarti kita buat reaksinya. Jadi ada H2, ada Cl2 menghasilkan 2HCl ya. Pada ruang tertutup ini ada 10 liter ya. Ini ada 10 liter dan ini ada 5 liter. Ini ada 5 liter ya, ini. Nah, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas HCl yang dihasilkan itu berapa ya. Nah, ini kita bandingkan dengan koefisien. Ini menggunakan hukumnya koefisiennya kan di sini 1 ya. 10 bagi 1 ya, 10 bagi 1 dengan 5 bagi 1. 5 bagi 1 ini lebih kecil ya, maka ini yang habis. Oke, ini yang habis ya. Berarti kalau kita buat mula-mula bereaksi sisa ya, berarti sini habis. Ini habis nih, 5 liter habis. Ini yang bereaksi adalah 5 liter, berarti sisa 5 liter ya. Nah, HCl yang ini kan tinggal perbandingan koefisien aja. Ini 2 yang habis kan 1 nih, kita gunakan yang habis ya, jangan yang nggak habis. Nah, ini berarti tinggal koefisiennya si HCl 2, maaf di sini ada ke bawah, 2 per 1 ini koefisiennya H2 ya, dikali dengan volume yang habis adalah 5 liter ya. Jadi jawabannya 10 liter. Jadi HCl yang terbentuk adalah 10 liter ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, ini untuk nomor 9.
Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 10 ya. Unsur karbon mempunyai AR 12 dan oksigen AR 16. Jumlah molekul 22 gram karbon dioksida ya atau CO2 adalah berapa? Oke, jumlah molekul kita anggap aja dengan J, jumlah molekul dengan J ya, jumlah molekul Jm gitu, jumlah molekul ya ini. Nah, rumus jumlah molekul itu adalah jumlah molekul itu adalah N dikali L ya, dimana L itu tetapan Avogadro ya, nilai L itu sama dengan 6,02 eksponen 23 ya. Ini merupakan tetapan Avogadro namanya, tetapan ya, tetapan Avogadro. Nah, oke, tetapan Avogadro nilainya seperti segini. Kalau N itu kan mol ya, N ini kan mol ya. Jadi kalau N itu sama dengan mol. Mol N ini rumusnya adalah massa dibagi mR. Oke, jadi rumus molnya di sini adalah massa dibagi dengan mR. Oke, berarti di sini N-nya ini adalah massa bagi mR. Massanya adalah 22 gram, ini massa ya. MR-nya untuk CO2 berarti MrCO2 berarti 1 kali C 1 kali AR dari C ditambah 2 kali AR dari O ya, berarti 1 kali C nya 12 tambah 2 kali 16 ya, berarti 12 tambah 32 berarti 44 ya. Ini berarti di sini kita isi 44, L-nya adalah 6,02 eksponen 23. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini sama ini kita coret 2, kemudian 6,02 bagi 2 ya, ini berarti 3,01 ya. Jadi jumlah molekulnya adalah 3,01, eksponennya tetap ya 23 ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke ya. Oke, ini untuk soal nomor 10 ya. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 11. Nomor 11, sebanyak 13,5 gram logam aluminium bereaksi dengan asam sulfat berlebih ya, dengan reaksi seperti ini. Oke, maka volume gas yang terbentuk pada STP, volume gas pada kondisi STP ya. Jadi kalau mencari volume pada kondisi STP itu adalah N dikali 22,4 ya. Ini mencari volume pada kondisi STP ya. Yang ditanya volume gas H2 ya, berarti kita harus mencari molnya H2, gas H2 terlebih dahulu ya. Yuk, nah ini yang diketahui adalah aluminium ya. Nah, kita cari molnya Al. Nah, yuk, jadi molnya Al itu sama dengan massa ya, massa dibagi dengan AR, massa dibagi dengan AR. Massanya adalah berapa nih? Massanya 13,5 dibagi AL ini ya, di soal ada itu 27. 13,5 kali 27 berarti setengahnya ya, berarti 1/2 ya. Ini molnya si AL. Nah, sekarang kita cari molnya H2. Nah, kita cari molnya H2. Kalau mencari molnya H2 kita gunakan perbandingan koefisien ya. Berarti koefisiennya H2 yang ditanya dibagi koefisiennya Al yang diketahui ya, dikali dengan molnya aluminium, molnya Al. Oke, koefisien H2 ini, koefisien H2 itu 3 ya, berarti 3
dibagi koefisien aluminiumnya ini 2 dikali dengan molnya ini, molnya Al kan ini ya, ini adalah molnya Al, berarti 1/2. Oke, berarti ini adalah 3/4. Oke, 3/4 mol ya ini. Nah, sehingga kemudian kita cari dengan VSTP tadi. VSTP nya H2 ini dah, ini N nya H2 itu 3/4 dikali 22,4. Oke ya, kalau kita bagi 22,4 bagi 4 itu 5,6. Kita kalikan 3, 6 kali 3 itu 18 simpen 1, 5 kali 3 15 tambah 1 16 ya. Berarti jawabannya adalah 16,8 liter. Itu berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Yuk kita lanjutkan dengan untuk soal nomor 12. Nomor 12 itu nah ini 20 liter gas N2 bereaksi dengan gas hidrogen dengan persamaan reaksi seperti ini, maka volume gas NH3. Nah, ini lagi-lagi kita gunakan perbandingan koefisien ya. Jadi volume NH3 itu ya sama dengan koefisien NH3 dibagi koefisien dari yang diketahui si N2 ya. N2 ini tergantung yang diketahui ya. Kalau yang diketahui H2 ya kita gunakan koefisien H2 dikali dengan volume dari N2. Nah ini oke, yuk. Jadi koefisien NH3 nya 2 dibagi koefisien N2 itu kalau nggak ada 1 ya, 1 dikali dengan volumenya adalah 20 liter. Oke, jadi jawab ini dapatnya berapa nih ya? Ini berarti dapatnya ya tinggal 2 kali 20 ya, berarti 40 liter ya. Jadi jawabannya C. Oke, soalnya sudah habis. Iya, soalnya sudah habis. Jadi demikian dulu pembahasan soal hari ini ya. Nantikan pembahasan soal selanjutnya di YouTube-nya Bimbel Arkanata Metro. Oke, cukup sekian. Semoga adik-adik bisa memahami ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bimbel di Arkanata Learning Center.